Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babu tsani fi tulil amal wa fadilati kisaril amal wa sababi tulihi wa kayfiyati mu'alajati. Fadilatu kisaril amal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Umar, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah wa khudh min hayatika li mautik wa min sihhatika li sukmik fa innaka ya abdallah la tadri masmuka ghadan. Wa rawa Aliyun karramallahu wajha annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatani ittiba'ul hawa wa tulul amal fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu anil haqq wa amma tulul amal fa innahu al-hubbu lid-dunya. Thumma qala ala inna Allah ta'ala yu'ti ad-dunya man yuhib wa yubghid wa idza ahabba 'abdan a'tahu al-iman. Ala inna lid-din abna wa lid-dunya abna fakunu min abna'id din wa la takunu min abna'id dunya. Ala inna ad-dunya qad irtahalat muwalliyah ala innal akhirah qad irtahalat muqbilah. Ala wa innakum bi yaumi amalin laisa fihi hisab ala wa innakum tushikun bi yaumi hisabin laisa fihi amal ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bab yang kedua tentang penjelasan angan-angan, keutamaan, tentang panjang angan-angan, keutamaan pendek angan-angan, sebab panjangnya angan-angan itu dan cara pengobatannya. Keutamaan pendek angan-angan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah wa khudh min hayatika li mautik wa min sihhatika li sukmik atau li saqamik fa innaka ya abdallah la tadri masmuka ghadan." Artinya Rasulullah bersabda kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu dengan waktu sore. Dan apabila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu dengan waktu pagi. Nah, artinya ujar Nabi kita kepada Ibnu Umar ini, apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan engkau pastikan, jangan engkau menyangka bahwa diri engkau itu hidup sampai sore. Jangan menganggap bahwa diri kita ini hidup sampai sore. Nah, apabila kita berada di waktu sore, maka janganlah menganggap bahwa kita hidup sampai di waktu pagi. Nah, itu maksudnya. Nah, keuntungannya apabila kita berprinsip demikian. Keuntungannya pertama, kita
menyegerakan tobat. Menyegerakan tobat. Karena kita kadang menganggap lagi hidup kita yang sekarang ini sampai besok pagi. Keuntungan yang kedua yang kita dapat adalah khusyuk dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah. Karena kita beranggapan ibadah yang kita lakukan ini besok belum tentu bisa kita laksanakan kembali. Yang ketiga faidahnya, kita akan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena kita sudah menganggap diri kita ini belum tentu besok hidup. Otomatis kita menghindari maksiat. Karena siapa juga pun tidak akan berani berbuat maksiat kalau dia tahu besok itu mati. Nah, jadi ini faidahnya, keuntungannya kalau kita beranggapan diri kita ini belum tentu hidup sampai besok pagi. Ini kada bertentangan dengan asar yang mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Artinya bekerjalah engkau untuk urusan dunia, berdagang, apalagi bertani, beternak. Jangan bekerjalah engkau untuk urusan dunia seolah-olah engkau itu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah engkau untuk akhirat seperti sembahyang, zikir, membaca Quran, baca salawat, seolah-olah engkau itu besok mati. Nah, ini perkataan sahabat ini bukan menyuruh kita untuk panjang angan-angan, karena yang dimaksud dengan perkataan sahabat tadi, bekerjalah engkau untuk urusan dunia seolah-olah engkau itu hidup selama-lamanya. Nah, ini bukan menyuruh kita ini merancang dunia sampai 100 tahun yang akan datang, bukan itu maksudnya. Nah, dimaksud daripada perkataan ini adalah bahwa dalam hal urusan dunia itu, dalam hal urusan dunia kita disuruh perlahan, kada usah terburu-buru, karena masih kita anggap isuk masih ada waktu, isuknya masih ada waktu, minggu depan masih ada waktu, tahun depan masih ada waktu. Jadi urusan dunia kada perlu segera artinya. Nah, misal kita bekerja, lalu ada panggilan dari Allah salat, panggilan dari Allah perbuatan baik lainnya. Nah, tinggalkan aja dunia ini dulu, karena kita anggap kita ini esok masih ada waktu untuk menyelesaikan ini. Nah, itu artinya bekerjalah engkau untuk urusan dunia seolah-olah engkau itu hidup selama-lamanya. Nah, yang dimaksud perkataan ini bahwa urusan dunia itu kada perlu bersegera, kada perlu bersegera dilaksanakan, karena kita anggap masih panjang. Nah, untuk urusan akhirat seolah-olah engkau besok mati. Nah, kalau urusan akhirat jangan ditunda, anggaplah esok mati. Urusan hendak bertobat jangan ditunda-tunda, anggaplah besok mati. Urusan hendak menuntut ilmu, segera menuntut ilmu, jangan esok mati kada sempat lagi menuntut ilmu. Urusan berbakti kepada orang tua, silaturahmi, bersedekah, segerakan, jangan besok kita mati. Nah, itu yang dikehendaki dengan perkataan sahabat ini, bukan menyuruh ini kita panjang angan-angan, bukan itu maksudnya. Jadi apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu dengan waktu
waktu sore. Artinya jangan engkau anggap dirimu itu hidup sampai sore. Dan apabila kamu berada di sore hari seperti sekarang ini, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu, janganlah kamu menganggap dirimu, artinya dengan waktu pagi sampai ke waktu pagi. Nah, apabila kita melakukan yang demikian, maka kita bersifat kisarul amal, pendek angan-angan. Bila kita bisa melakukan itu, maka kita bersifat dengan pendek angan-angan. Di waktu sore, nah sudah kita anggap esok belum tentu hidup. Apabila kita masih merasa diri kita ini hidup sampai bulan depan, sampai tahun depan, nah itu kita bersifat dengan tulul amal, panjang angan-angan. Dan itu banyak bahayanya. Orang yang menganggap dirinya masih hidup sampai tahun 2020, itu banyak bahayanya. Jelas ini memperlambat tobat, jelas ibadahnya apa adanya, jelas dunia dikejarnya habis-habisan karena dia menganggap dirinya masih hidup sampai tahun 2020. Ini orang bersifat tulul amal. Nah itu. Dan ambillah dari hidupmu untuk mati. Dan ambillah dari hidupmu untuk matimu. Artinya kerjakanlah di dalam dunia ini pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat sesudah kita mati. Perbanyaklah melaksanakan pekerjaan, perbuatan yang membawa manfaat sesudah kita mati. Itu maksudnya. Ambillah dari hidupmu untuk matimu. Jadi sesuatu yang kita bawa mati itu ada 3 hal. Di antara 3 ini hanya 1 yang bermanfaat. 2 menyusahkan. Pertama, kita melakukan kemaksiatan. Ini sudah jelas, ini menyusahkan kita. Jangankan kita pindah alam, hendak mati sudah susah. Karena maksiat-maksiat itu. Nah, kemaksiatan ini menyusahkan, menyengsarakan kita sesudah kematian kita. Artinya jangan hendak membawa hal-hal yang meributkan kita di sana, menyusahkan kita di sana. Nah, yang kedua apa? Perkara-perkara yang mubah, perkara yang boleh. Nah, ini pun kalau sampai dibawa mati, ini menyusahkan di sana. Susahnya apa? Kita akan menemui perhitungan-perhitungan. Dari mana dapatnya ini? Kemana menggunakan ini? Untuk apa ini? Nah, ditanya. Nah, jadi hanya 1 hal yang memberikan manfaat kepada kita sesudah mati adalah ibadah. Taat itu aja yang bermanfaat sudah kita mati. Lain pada ibadah menyusahkan atau menyengsarakan. Abdurrahman bin Auf contohnya seorang kaya raya yang mana dapat hartanya 100% dari halal. Sigin gunakan pulang harta itu untuk sabilillah. Tetap beliau ini lebih lambat dari sahabat yang lain 500 tahun. Nah, kan ini meributkan nih. Meributkan. Padahal itu halal. Mengumpul harta itu kan halal. Selama itu harta halal. Nah, boleh. Tapi karena ini banyak masalah yang dipertanggungjawabkan,
sehingga Abdurrahman bin Auf ini lebih lambat dari sahabat yang lain. Nah, apalagi maksiat makin menyengsarakan di bawah mati. Dan ambillah dari hidupmu untuk matimu, dan dari sihatmu untuk sakitmu, dan dari sihatmu untuk sakitmu. Artinya di waktu sihat ini kita bekerja, kita beramal yang mana bila kita sakit, pahala amalan itu tetap mengalir kepada kita. Orang ini waktu sihat selalu sembahyang di masjid atau langgar berjamaah. Orang ini waktu sihat 7 kali seminggu menuntut ilmu. Orang ini waktu sihat selalu membersihkan masjid, membersihkan tempat-tempat kebaikan. Nah, begitu orang ini sakit, kalanggar ke masjid kada bisa lagi, membersihkan masjid kada bisa lagi. Nah, maka orang ini tetap dapat pahala dari Allah, karena Allah Maha Tahu orang ini kada bisa melakukan karena sebab sakit. Andai kata orang ini sehat, dia pasti akan selalu bekerja untuk kebaikan. Nah, itu artinya dan dari sihatmu untuk sakitmu. Kalau orang waktu sihat sembahyang berjamaah kadang-kadang kada. Waktu sihat orang ini kadang-kadang berbuat kebaikan, kadang-kadang kada. Begitu orang ini jatuh sakit, nah kada ada lagi pahalanya, putus. Karena orang ini walaupun dia sihat kada pasti juga menuntut ilmu, kada pasti juga sembahyang berjamaah, kada pasti. Lalu inya sakit ini kada ada lagi yang mengalir kepadanya. Nah, sama halnya gunakanlah waktu kayamu untuk miskinmu. Waktu beliau ini kaya, tiap minggu memberi makannya orang 1000. Tiap Jumat 1000 orang diberi makan. Ada orang miskin dibantu. Lagi sidin sugih. Sekarang sidin sudah tua, usaha diserahkan sidin ke anak buah, sidin pensiun. Kada berduit lagi. Ampi sidin istirahat memberi makan orang, membantu orang, duitnya kada ada lagi. Nah, si sidin ini tetap setiap Jumat dapat pahala memberi makan 1000 orang. Tetap aja, karena Allah tahu, Allah Maha Tahu orang ini waktu sugih pekerjaannya macam itu. Nah, kalau waktu kaya sudah kikir berdahulu, jatuh miskin, hanya bercita-cita, jika aku sugih selesai semua antuk. Dahulu sugih kada selesainya, kada dihargai Tuhan, perkataannya jika aku sugih, dahulu sugih lawasnya. Nah, jakanya sidin ini dahulu waktu sugih tadi sudah membiasakan sosial. Nah, sidin sekarang miskin, lalu sidin bersuara, jakanya aku bahari, sidin itu kadang alihkan itu semua aku selesaikan. Nah, dicatat Tuhan, karena Tuhan sudah membuktikan dahulu memang pekerjaan sidin itu macam itu. Dan dari sihatmu untuk sakitmu, karena sesungguhnya kamu wahai Abdullah bin Umar tidak tahu apa namamu besok. Ikam kada tahu ngaran ikam esok siapa, almarhum kah atau kada tahu. An Ali karramallahu wajhah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatan ittiba'ul hawa wa tulul amal.
fa amma tiba'ul hawa fa innahu yasuddu anil haqq wa amma tulul amal fa innahu hubbu lid dunya. Summa qala ala inna Allah ta'ala yu'ti dunya man yuhib wa yubghid wa idza ahabba 'abdan a'tahu al-iman ala inna lid-din abna walid dunya abna fakunu min abna'id din wala takunu min abna'id dunya ala inna dunya qad irtahalat muwalliyah ala innal akhirata qad irtahalat muqbilah ala wa innakum fi yaumi amalin laisa fihi hisab ala wa innakum tushikun fi yaumi hisab laisa fihi amal. Artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling sangat aku takutkan atas kamu, ujar Nabi, adalah dua perkara. Nah, dua perkara ini Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya nih, yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Apa garang hawa nafsu itu? Apa itu hawa nafsu? Setiap keinginan dalam diri yang sifatnya itu membawa kepada dosa, itu hawa nafsu. Setiap ada hasrat dalam diri kita, ada hasrat keinginan dalam hati berbuat satu dosa, itu berarti hawa nafsu. Dari hawa nafsu, sekalipun kemasannya, lapisannya baik, sekalipun zahirnya bagus, tapi intinya itu adalah sesuatu yang mencelakakan. Mengetahui geritik hati itu salah satu kewajiban bagi orang suluk. Kita ini ada bakal hendak, kadang di hati ini bakal hendak. Itu wajib orang suluk itu mengetahui ini kehendak ini dari mana. Apa dari hawa nafsu, atau dari syaitan, atau dari Allah, atau dari malaikat. Kehendak dari syaitan, geritik hati dari syaitan, pasti kerugian. Geritik hati dari hawa nafsu pasti kerugian. Walaupun kadang-kadang tadi dibungkus dengan satu ibadah. Walaupun dibungkus dengan satu ibadah, tapi intinya orang ini dapat siksa. Nah, perbedaan antara hawa nafsu dan syaitan. Perbedaan antara hawa nafsu dan syaitan. Ini sama-sama pada negatif. Nah, syaitan ini yang penting tujuannya menjatuhkan kita ke dalam dosa. Apapun perbuatannya, yang penting kita dapat dosa. Nah, itu syaitan. Kalau hawa nafsu ini biasanya menjatuhkan kita dalam satu dosa, tetapi terarah kepada satu dosa itu. Nah, itu biasanya hawa nafsu. Contohnya, dalam geritik hati ada timbul keinginan hendak berzina. Ini sudah jelas dari syaitan atau hawa nafsu. Hendak berzina lawan Pulanah bin Pulan, binti Pulan. Ini yang geritik hati timbul. Nah, membedakan apakah ini dari syaitan atau dari hawa nafsu. Nah, apabila dari syaitan, begitu dia hendak melakukan perzinahan dengan seseorang tadi, orang yang dituju itu kadada di tempat, yang lain siapakah dicari gantinya. Yang penting terjadi zina. Nah, ini dari syaitan. Ini laki-laki hendak berzina dengan si A, berangkat. Sampai di tempat sekalinya A-nya kadada, ada B dimakannya. Yang penting orang ini jatuh dalam zina.
Nah ini dari syaitan. Kalau hawa nafsu kada, nah, hawa nafsu geritik hendak bazinya dengan A berangkat, mana A-nya kadada menghadangi itu, hurufnya lawan B kada maunya, mesti A itu ditujunya, tapi mesti dapatnya sebulan gak dihadanginya aja. Nah ini dari hawa nafsu biasanya. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kepada kita, mengikuti hawa nafsu. Kadang-kadang si hawa nafsu ini menyuruh kita berbuat ibadah, padahal ibadah yang kita perbuat itu zahirnya ibadah justru dapat dosa. Nah contohnya, orang ini banyak lagi sembahyang qadaan yang mesti dibayarnya, banyak lagi qadaan berpuluh-puluh tahun kada sing sembayangan, banyak hutang, subuh banyak hutang, zuhur, asar banyak hutang. Nah, lalu orang ini pekerjaan yang benar mestinya sembahyang mengqadha. Nah ini bujur, ada waktu mengqadha, ada waktu mengqadha, ini hutang yang wajib dibayarnya. Nah lalu si orang ini mengqadha malas. Kalau sembahyang tarawih ini rajin, kalau sembahyang sunat duha 8 rakaat digawinya. Nah berarti ini orang sembahyangnya itu dari hawa nafsu, bukan dari Allah. Bapahala lah sembahyangnya, kada bapahala, bahkan dapat dosa. Kenapa? Karena menggunakan waktu salah. Maksudnya waktu digunakannya untuk membayar qadaan yang ada padanya. Nah jadi mun kita ini ada pasti hutang qadaan, pasti, tapi nyala pasti ada hutang qadaan. Tapi hati kita ini hendak sembahyang sunat aja, itu dari nafsu dah. Dari nafsu. Bukan bujur, bukan dari Allah itu. Bukan dari Allah. Sama halnya orang ini duit ada misalnya 1 juta. Nah 1 juta ini begitu sampai setahun kan zakat nih, zakat 25.000 rupiah, zakatnya selawi ribu. Nah begitu sampai setahun mestinya orang ini berzakat selawi ribu nih, ini kadanya kada berzakat, tapi memberi orang bulah langgar, memberi orang bulah masjid, mestinya berzakat nang selawi ribu. Nah berarti itu nafsu, bukan bujur dari Allah. Bapahala lah berdosa karena menggunakan duit zakat kepada yang bukan zakat. Nah sama itu hukumnya. Puasa misalnya, orang ini ada hutang puasa seminggu, sedangkan sekarang sudah bulan Sa'ban, tinggal seminggu lagi habis. Nah ini bulan Sa'ban tinggal seminggu lagi habis waktu Sa'ban masuk Ramadan. Hutang puasanya ada seminggu. Mestinya waktu seminggu ini pol bayar qadaan. Ini kada. Puasa sunat senayan Kamis diperebutnya, qadaannya kada dibayarnya. Berarti puasanya ini puasa karena bisikan hawa nafsu, bukan dari Allah. Bapahala lah, karena bapahala nang wajib ada, nang mestinya bayar. Nah lain halnya waktunya masih 9 bulan lagi. Nah 9 bulan orang ini ada hutang puasa seminggu, sedangkan waktu lagi 9 bulan hingga sampai Ramadan. Nanya puasa senayan Kamis ya itu kan jadi masalah karena masih ada kesempatan untuk membayar yang seminggu itu. Sama sembahyang fardu, ini waktu lagi 2 menit 3 menit habis waktu zuhur. Kalau aku sembahyang qabliyah zuhur tak keluar, mana baiknya qabliyah zuhur kah digawi, zuhurnya kah dilaksanakan. Bila hati kita cenderung kepada qabliyah zuhur, biar zuhurnya di luar waktu, berarti ini hawa nafsu nah hendak itu bukan dari Allah itu. Mestinya zuhur selamatkan dulu dalam waktu. Masalah qabliyah tuh kawa dibayar kayaknya yang zuhur di qadha. Nah kayak itu jangan mengqadha zuhurnya, qabliyahnya di qadha.
bukan zuhurnya yang diqadha. Nah, jadi hawa nafsu itu memberikan dorongan kepada kita untuk berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, walaupun kadang-kadang kelihatan dibungkus dengan satu bungkusan ibadah. Nah, itu hati-hati, itu hawa nafsu. Setiap ada berbetulan dua ibadah, ibadah yang A lebih besar pahalanya, ibadah B lebih kecil pahalanya, diri kita cenderung melakukan yang B, berarti itu hawa nafsu. Kalau mencari keridhaan Allah, kalau mencari keridhaan Allah, sudah jelas memilih nenggana pahala. Ada duit bisa 5.000 rupiah, 5.000 aja, 5.000. Ada orang nang kelaparan, sudah 2-3 harinya kada makan, minta pang duit 5.000, makan sudah 3 hari kada makan nyerinya. Ini dibayar duit kenal bana pahalanya nih, karena sudah 2-3 hari kada makan. Tukar nasi bungkus 5.000, gana pahalanya. Ada orang sumbangan wakaf langgar misalnya, mau diberiakan ke wakaf, ini kada tukarakan nasi bungkus. Ini nasi bungkus tukarakan wakaf kada tabarii. Bila hati kita condong kepada bewakaf, berarti itu hawa nafsu ngarannya, kada dari Allah. Karena nenggana pahala menyelamatkan nyawa orang yang kada makan 2-3 hari ini mestinya. Jadi setiap dua ibadah berbetulan, yang satu lebih besar pahala, tetapi kita suka kepada yang lebih kecil pahala, berarti itu hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah. Nah, adapun mengikuti hawa nafsu, maka ia mencegah kebenaran. Dan adapun panjang angan-angan, maka ia adalah cinta kepada dunia. Nah, sudah jelas itu. Kalau kita masih merasa hidup 10 tahun lagi, maka kita pasti memikirkan yang sagan 10 tahun itu sudah nyata. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, perhatian, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang dia benci. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia benci. Dunia diberikan Allah kepada orang yang dia cintai, contohnya Nabi Sulaiman. Orang yang dicintai Allah, diberi Allah dunia, kekayaan yang luar biasa. Allah memberi dunia kepada orang yang dia benci, Qarun contohnya. Qarun itu manusia paling sugih di masa itu. Nah, ini musuh Allah, diberi Allah juga kekayaan. Nah, jadi artinya jangan menganggap kekayaan ini sebagai tanda kasih sayang Allah. Jangan menyangka. Itu turuti si pulan tuh, nya sembahyang duha, nya pak amal, nuntut ilmu, makanya nya sugih. Bukan itu sugihnya, bukan karena pak amal itu. Banyak orang ahli ibadah yang miskin hidup. Nah, jadi kekayaan itu bukan tanda Allah cinta, bukan. Buktinya Qarun, mana sugihnya lawan Qarun, orang yang paling dibenci Allah. Nah, jadi kekayaan itu jangan dijadikan alamat, jangan dijadikan tanda dalil bahwa orang yang kaya itu dicintai oleh Allah, walaupun dia ahli ibadah. Dan apabila dia mencintai seorang hamba, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia memberi kepadanya iman. Nah, kalau iman ini Allah kadang akan memberi kepada orang yang dia benci. Iman itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dia cintai.
Ketahuilah sesungguhnya agama mempunyai anak-anak dan dunia mempunyai anak-anak. Maksudnya agama itu mempunyai penggemar-penggemar, dunia pun mempunyai penggemar-penggemarnya. Ada orang penggemar agama, kalau kemenara amalan apa, diamalkannya. Kalau kemenara ada pengajian, didatanginya. Nah, ini penggemar agama. Ada juga orang itu anak-anak dunia, artinya penggemar-penggemar dunia. Di mana ada peluang bisnis, didatanginya walaupun penyewaan peribahasa. Dianggapnya itu untung. Ini penggemar-penggemar dunia yang hitungannya selalu untung ada dunianya. Maka jadilah kamu termasuk anak-anak agama dan janganlah kamu termasuk anak-anak dunia. Nah, jadikanlah diri kita ini menjadi penggemar agama, jangan jadikan kita menjadi orang penggemar dunia. Jadi manusia meninggal dunia macam-macam membawa statusnya. Manusia mati macam-macam membawa status. Ada mati statusnya apa? Pegawai negeri. Ada mati statusnya pengusaha. Ada mati statusnya ahli ibadah. Ada mati orang itu statusnya ibu rumah tangga. Ada orang itu mati statusnya karyawan swasta. Di KTP itu macam-macam. Nah, status itu kita bawa mati sampai ke hadapan Allah. Hendaknya supaya kita menjadi abnauddin, menjadi anak agama, status kita mati itu hanya dua. Jakanya kita kawal tuh mengusahakan kita mati itu status kita antara dua. Satu, sebagai orang yang ahli ibadah, atau orang yang menuntut ilmu. Nah, dua ini kalau kita mati status kita ini semuaan jadi mudah. Semuaan jadi mudah, dikubur mudah, di padang mahsyar mudah, di timbangan amal mudah, di siratal mustaqim mudah. Nanti KTP, penuntut ilmu, terus di malaikat. Nanti ini, ahli ibadah, terus. Nanti ini pengusaha, kayaknya pengusaha banyak urusan nih. Adakah hutang piutang, adakah itu ini macam-macam. Nah, jadi hendak mati itu mestinya kita merubah status tuh. Nang mana pengusaha kalau sudah punya sakit-sakitan, udah hampir aja berusaha kurangi aja untuk ilmu. Bisukan mengaji, kemarian mengaji, malam ke pengajian supaya statusnya jadi orang penuntut ilmu. 3 hari itu mati. Nah, mati dalam keadaan status menuntut ilmu. Nah, itu yang dicari. Itu ngarannya anak-anak agama. Maka jadilah kamu termasuk anak-anak agama dan janganlah kamu termasuk anak-anak dunia. Nah, orang mati membawa titel pengusaha itu anak dunia. Orang mati membawa titel penguasa, anak dunia. Orang mati membawa titel karyawan perusahaan swasta, anak dunia. Nah, status itu ditentukan, kayak apa cara mengubahnya? Status itu ditentukan oleh waktu. Oleh waktu. Kalau waktu kita ini banyak kita gunakan untuk urusan ilmu, berarti status kita adalah penuntut ilmu. Baik mengajar atau belajar, sama disebut penuntut ilmu.
waktu kita nih banyak dihabiskan untuk urusan ilmu. Jam sekian belajar, jam tengah hari belajar, kemarian belajar, kayaknya boleh ke rumah membaca pelajaran. Berarti orang ini banyak urusan ilmu. Nah, ini orang statusnya penuntut ilmu. Kalau orang pagi berdagang, sore berdagang, malam menghitung duit, ini ngarannya statusnya adalah pedagang. Karena waktu banyak digunakannya untuk pedagang. Jadi mengubah status itu, nah waktu. Bila kita bisa membagi waktu untuk apa yang terbanyak, itulah di sisi Allah status kita. Ketahuilah sesungguhnya dunia telah pergi dengan membelakangi. Artinya dunia makin hari makin jauh meninggalkan kita. Ketahuilah sesungguhnya akhirat pergi dengan mendatangi. Akhirat pergi juga. Semuaan bergerak, dunia bergerak, akhirat bergerak. Cuma dunia bergerak menjauh dari kita, akhirat bergerak mendekat kepada kita. Ketahuilah sesungguhnya kamu, nah sekarang ini maksudnya berada pada hari amal yang tidak ada hisab padanya. Ini hari amal, di mana kita dituntut beramal, kaina Tuhan menghitung itu. Ketahuilah sesungguhnya kamu hampir-hampir pada hari hisab yang tidak ada amal padanya. Kalau di akhirat itu kada ada lagi amal, sembahyang kada ada lagi, puasa kada ada lagi. Nah, sesungguhnya kamu hampir-hampir pada hari hisab yang tidak ada amal padanya. Nah, di situ Ummul Munzir berkata, ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم